Gue mau nanya deh, kalau lo ditanya kenapa sih belum punya pasangan, jawaban lo apa? Gue kasih waktu 3 detik. Nah, gue yakin pasti banyak jawaban lo yang bilang, ya belum ada yang pas aja. Nah, sekarang gue tanya, emang pasangan yang pas tuh yang kayak gimana sih? Nah, kebanyakan orang berpendapat kalau pasangan yang pas itu adalah pasangan yang bisa nerima lo apa adanya. Bener nggak? Ya emang sih. Tapi menurut gue ya, pasangan yang pas itu adalah pasangan yang sesuai dengan kebutuhan lo, bukan sesuai dengan keinginan lo. Kenapa? Karena menurut Key Differences, bahwa keinginan manusia itu tak terbatas, sedangkan cara untuk memuaskannya itu yang terbatas. Nah, mungkin alasan lo belum punya pasangan sampai sekarang bukan karena nggak ada yang bisa nerima lo apa adanya, tapi karena keinginan tipe pasangan lo yang nggak sesuai sama kenyataannya. Misalnya, lo pengen punya pasangan yang cantik kayak Pevita Pierce gitu, yang padahal kenyataannya tujuan lo punya pasangan itu biar lo bahagia kan. Nah, emang lo yakin pasangan yang menurut lo cantik-cantik Mbak Pevita itu bisa buat lo bahagia? Kalau kenyataannya enggak, gimana? Kalau yang lo butuhin pasangan yang bisa buat lo bahagia, ya nggak harus cantik Mbak Pevita. Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu lo tentang gimana sih cara kita tahu sebenarnya pasangan yang kayak apa yang kita butuhin. Nah, jadi tonton videonya sampai habis, oke? Di beberapa titik dalam kebanyakan orang tuh selalu bertanya sama diri sendiri gitu. Kayak, dia tuh sebenarnya orang yang cocok bukan sih buat gue? Emang sih ini nggak selalu muncul di setiap orang. Cuman ini bisa menjadi skeptisme buat lo yang masih nyimbangin perasaan lo. Nah, terus gimana sih cara kita tahu kalau sebenarnya pasangan kayak apa yang kita butuhin? Pertama, open yourself. Terbuka sama diri sendiri. Lo tuh harus bisa terbuka sama diri lo sendiri dulu sebelum lo mau terbuka buat orang lain. Maksudnya apa? Ya, lo harus cari tahu dulu tentang diri lo gitu. Lo tuh orang kayak gimana, lo tuh lebih asik kalau ngobrol ngomongin apa, atau hal-hal yang sering lo lakuin di aktivitas hari-hari lo gitu. Atau gini deh, simpelnya. Kalau lo sama teman-teman lo, atau sama sahabat-sahabat lo, kalau lagi ngumpul, ngapain aja? Main, gibah, apalagi? Nah, udah, tinggal itu aja yang lo implementasiin ke pasangan atau ke gebetan lo. Supaya apa? Supaya hubungan lo itu seseru dan seasik kalau lo lagi main sama teman-teman lo. Kan gak enak kan kalau pasangan lo itu lebih asik dan lebih seru kalau pas lagi main sama teman-temannya dibandingin kalau pas lagi sama lo. Karena gini, kalau lo lihat pasangan-pasangan di Instagram deh yang suka romantis-romantisan gitu, gue yakin pasti lu pernah terlintas kayak, aduh, gue kapan ya punya pasangan seromantis kayak dia. Guys, gak semua yang romantis-romantisan itu bisa bertahan lama loh. Karena yang sebenarnya pasangan lo dan lo butuhin itu bukan itu. Kalau ada yang bilang romantis-romantisan itu kan bisa menambah kesetiaan, enggak juga kok. Banyak juga yang berhenti di tengah jalan. Tapi benar deh, kesetiaan itu gak usah dicari, nanti juga datang sendiri, percaya deh. Kedua, listen and understanding. Kalau lo udah terbuka sama diri lo, ya lo juga harus kasih kesempatan gebetan atau pasangan lo untuk terbuka juga. Maksudnya gimana? Jadi gini, menurut Zach Bradley, seorang konsultan kesehatan di Amerika Serikat pernah bilang, there is and will always be more things you don't know about your partner. Ada dan akan selalu ada lebih banyak hal yang gak lo ketahui tentang pasangan lo. Jadi lo harus bener-bener saling mengenal pasangan lo lebih baik lagi. Sebenarnya ya, buat lo yang walaupun udah kenal sama dia bertahun-tahun gitu, ya menurut gue sih tetap aja ya, pasti ada kok hal-hal tentang dia yang gak lo tahu. Walaupun udah pacaran 3 tahun gitu misalnya, tetap aja pasti ada. Jadi ya gak usah sosokan kaget kalau suatu saat pasangan lo ngelakuin hal-hal yang gak lo expect gitu. Misalnya kayak tiba-tiba dia cuek gitu, terus lo kaget kan, anjir kok tiba-tiba dia gini sih, wah fix nih dia selingkuh nih. Ya gak gitu juga mas bro, emang dia mungkin aslinya pendiam aja, lo nya aja yang gak tahu sifat aslinya dia. Kali aja dia perhatian, bawel cuma di depan lo, biar lo senang. Jangan biarin emosi negatif lo itu ngendalin lo. Kenapa? Ya karena kalau itu dibiarin, emosi lo ada di diri lo, ya udah, lo bakal jadi orang yang cepat netting gitu, atau negative thinking.
Nah, untuk lo biar tahu dia tuh orangnya kayak apa, ya lo harus ngertiin dan dengerin semua tentang pasangan lo. Biar apa? Biar lo tahu kayak gimana sih sebenarnya pasangan lo ini. Dengan cara lo dengerin dan ngertiin dia, itu bisa ngebantu lo buat lo nemuin gimana sih pasangan lo yang lo butuhin sebenarnya. Tapi karena ini konteksnya relationship, jadi lo harus lakuin ini dua arah, antara lo ke pasangan lo dan pasangan lo ke lo sendiri. Nah, kalau lo udah ngerasa kayak cuman lo mulu yang berusaha untuk ngertiin dan dengerin pasangan lo, ya udah, berarti dia bukan pasangan yang lo butuhin. Karena lo itu sekarang lagi jalanin hubungan sama orang, bukan sama tembok. Tujuan lo punya pasangan kan biar seneng. Kalau kebanyakan gak senengnya ya ngapain. Jadi ya lo harus berpikir tuh, bener gak kalau dia ini pasangan yang bener-bener lo butuhin. Kalau lo udah jalanin tips dari gue tadi dan hasilnya bener, ya udah, berarti dia orang yang tepat buat lo. Dan lo punya jawaban kalau dia ternyata orang yang lo butuhin selama ini. Nah, tapi jangan mentang-mentang lo udah tahu caranya gimana, lo jadi semena-mena gitu. Pindah-pindah pasangan seenaknya. Dengan alasan, gue kan lagi berusaha buat cari yang tepat. Ya, tapi gak gitu juga mas bro. Kan bisa dilihat pas lagi pendekatan. Makanya pintar-pintar lo buat nyari pasangan. Jangan bentar-bentar udahan, bentar-bentar udahan. Walaupun emang sih kalau kita lagi jatuh cinta, IQ kita suka turun 10%. Tapi sebego-begonya kita kalau lagi jatuh cinta, kita harus bisa bedain itu cinta beneran atau cuma penasaran gitu. Itu sih beberapa opini dari gue tentang gimana sih cara kita tahu kayak apa orang yang kita butuhin dalam pasangan. Tapi tetap ya, ini opini gue, jadi belum tentu 100% benar. Nah, kalau lo suka sama video ini, jangan lupa like dan share ya. Terus komen juga kalau lo punya sesuatu yang pengen gue bahas gitu. Ya, nggak selalu tentang relationship sih. Bisa tentang permasalahan sosial lo, finansial lo, atau tentang hal-hal yang menurut lo masih ambigu gitu di sekitar lo. Oke, see you next video. Bye.